Lanjut. Penjelasannya yang pertama adalah dirancang sesuai tingkat pencapaian kebutuhan belajar peserta didik dan mencerminkan karakter peserta didik, meliputi yaitu menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Kemudian yang kedua, mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being peserta didik. Yang selanjutnya adalah menyenangkan dan bermakna. Untuk dirancang sesuai yang mana untuk inklusifnya, yaitu mempertimbangkan tingkat kekembangan dan kebutuhan peserta didik, tidak ada satupun yang tertinggal. Itu yang dirancang sesuai tingkat pencapaian. Oke, lanjut. Kemudian dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar dan menjadikan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Apa itu? Yang pertama yaitu menanamkan growth mindset. Kemudian yang kedua mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga yaitu adalah adanya self dan peer assessment. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik merasakan ownership atau kepemilikan terhadap proses belajar dan guru sebagai pendorong dan fasilitator. Oke. Lanjut. Kemudian yang mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik meliputi keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Yang selanjutnya, pembelajaran logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Guru memberikan keteladanan atau kepala sekolah memberikan keteladanan. Selanjutnya menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. NET. Yang mana untuk relevan? Relevan sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya serta melibatkan orang tua. Yaitu pertama berpusat pada anak. Ini yang berpusat pada anak nanti mungkin bisa keluar di dalam tes nanti. Yang kedua, menguatkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungannya, keselarasan antara pembelajaran yang berlangsung di sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk peserta didik. Yang kelima, pembelajaran lepas dari diskriminasi. Itu yang relevan sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya serta melibatkan. Selanjutnya, yaitu berorientasi pada masa depan, yaitu mendorong anak untuk mengeksplorasi kebutuhan di masa depan, kemudian membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya keselarasan antara pembelajaran yang berlangsung di selanjutnya pemanfaatkan TK dalam pembelajaran, kemudian mendorong dan memotivasi siswa untuk terinspirasi dan beraspirasi dalam kehidupan. Itu adalah prinsip pembelajaran. Kemudian sekarang prinsip asesmen, ya. Prinsip asesmen yaitu satu, memfasilitasi dan menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik dan orang tua. Mana hal ini dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya. Kemudian yang meliputi berbagai bentuk, tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan. Ini adalah prinsip asesmen. Yang terakhir adalah laporan bersifat sederhana dan informatif. Selanjutnya, keterangannya, prinsip asesmen yaitu memfasilitasi dan menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua, yaitu hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik. Dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, rangkaian antara asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah satu siklus yang berkelanjutan. Kemudian yang ketercapaian antara tujuan pembelajaran dengan asesmen, itu adalah yang memfasilitasi. Lanjut, kemudian yang dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen formatif, sumatif, diagnostik digunakan sesuai dengan tujuan dari asesmen. Kemudian yang kedua mengacu pada capaian pembelajaran. Ini yang dirancang sesuai dengan tujuan. Kemudian
dirancang sesuai adil, secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Ada 4. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Memiliki validitas yang tinggi sehingga dapat dipercaya. Reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten dan adil serta objektif. Kemudian selanjutnya, prinsip asesmen tentang meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan. Bentuk tugas, instrumen, dan teknik misalnya berupa lembar kerja siswa yang dikerjakan individu maupun kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu laporan bersifat sederhana dan informatif, yaitu hasil penilaian memberikan makna relatif sama untuk semua mata pelajaran. Inilah tentang prinsip pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum penggerak yang dari kelompok 2. Begitu Bapak Ibu semua yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.